Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Oke, pada hari ini kita bertemu kembali uh, untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya setelah kemarin kita mengikuti ujian. Ya, semoga ujiannya gampang, yang belum ujian nanti bisa masuk quizzes. Di sini kita langsung ujian gitu. Oke, kita lanjut saja. Kita akan pertama itu akan belajar tentang nun bertasydid, yang bertasydid, izhar dan ikhlas. Adapun pengertian gunnah atau tasydid sendiri, yaitu menurut bahasa gunnah itu adalah gema atau dengung. Itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah, sautun yakhruju minal khayshum wa takunu tabi'ah linnuni wal mim. Jadi artinya suara yang keluar dari rongga hidung yang menyertai huruf nun dan mim. Jadi itu menurut istilah ya. Adapun huruf gunnah itu ada dua, yaitu nun dan huruf mim. Tadi bukan istilah. Dan itu huruf nun dan mim itu keluarnya itu di makhraj al-khayshum. Kemarin kita belajar huruf. Yaitu al-khayshum itu adalah terletaknya di rongga hidung. Nah, selanjutnya hukum bacaan gunnah atau tasydid. Jadi hukum baca huruf nun dan mim yang tasydid ini dengan menggunakan ini wajib, karena jika tidak bertasydid padahal ada tasydidnya maka tidak boleh. Yaitu contohnya seperti imma syakiro, itu tasydid pada mim, imma gunnah. Lagi mimman khalaq, lagi ada juga anin nabail, akhir minal jinnati wan nas. Itu gunnah, yaitu terletak di tasydid pesantren. Adapun kita lanjutkan tadi mim bertasydid dan bertasydid. Sekarang lanjut ke bab izhar. Izhar di sini menurut bahasa artinya jelas atau tegas. Menurut istilah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halq, maka hukum bacaannya adalah jelas atau tegas. Nah, izhar halq ini berarti suara nun sukun atau tanwin tersebut nyata atau jelas, jadi kelihatan gitu nun sukunnya tanpa ada suara dengung. Jadi izhar ini dari bedanya tasydid, yaitu tidak ada dengungnya. Izhar. Terus selanjutnya huruf-huruf izhar itu juga huruf halqiyah, karena huruf-huruf itu di dalam tenggorokan. Nah, tadi kalau tasydid itu berada di rongga hidung. Kalau izhar ini terletak di tenggorokan, yaitu berapa letak menghuruf hurufnya. Adapun izhar ini berjumlah 6 huruf dan bacaannya terbagi 3. Nah, itu maksudnya itu di sini. Nah, bagi 3 itu itunya makhorijul hurufnya. Namun hurufnya dari izhar itu ada 6. Itu huruf wo, ain, ha, dan hamzah. Adapun 6 ini dibagi jadi 3 macam gitu di makhorijul huruf. Yaitu aqsal halqi, ujung tenggorokan, yaitu hanya pada huruf do dan o. Yang kedua adalah wasatul halqi, tenggorokan, ain dan ha. Yang ketiga adalah adnal halqi, yaitu pangkal tenggorokan ha dan hamzah. Jadi huruf izhar sendiri ada 6. Di makhorijulnya huruf ini ada 3 macam, ya, wasat, adnal, dan aqsal. Ada pun juga contoh izhar pada sukun, yaitu sukun ini bertemu dengan huruf-huruf halqi, maka hukum bacanya adalah jelas. Nah, huruf-huruf halqi ini yang terletak yang di sebelah kiri, seperti hamzah, ha, ho, ain,
go dan ha. Jadi nun sukun bertemu dengan hamzah. Seperti nun ketemu hamzah itu man amana, terus nun ketemu ha min hadid. Nah, jadi nunnya jelas, ha-nya juga jelas. Satu lagi man khaffat, ho-nya juga jelas. Min alaq, ainnya jelas. Min jilin dan man huwa. Nah, jadi nun ini jelas dan ha-nya juga jelas. Itu namanya izhar dari nun sukun, dan setelah huruf nun sukun itu judulnya jelas. Ada juga contoh dari izhar dengan tanwin. Nah, tanwin di sini juga bisa an, in, un. Namun bertemu dengan hamzah, ha, kho, ain, doi, dan ha. Seperti contohnya hasidin idza hasad. Jadi di sini bukan nun sukun tapi tanwin. Itu tanwinnya itu kasrotain. Adapun juga ghafurun halim, ini dommatain. Jadi dommahnya dua, sukun ketemu ha. Nah, harus jelas jelas tanwinnya jelas, selanjutnya juga hurufnya juga jelas. Ada juga kalimatin khobisatin, tanwin dan khofnya jelas. Adapun samiun alim, tanwin dan ain juga jelas, dan haliman ghafur. Ini juga fathahnya juga jelas. Jadi kasrotain jelas, domain juga jelas, berlalu juga pada fathah. Itu terakhir komin had. Jadi tanwin tadi harus jelas, dan juga nun itu harus jelas pada hukum bacaan kita setelah hamzah, ha, kho, ain, doi. Adapun bab selanjutnya tadi kita membahas izhar, sekarang adalah iqlab. Iqlab sendiri ada secara bahasa pindahkan sesuatu dari asalnya. Istilah ialah mengubah atau menggantikan huruf sukun dan tanwin menjadi suara sukun, lalu disembunyikan ke dalam huruf ba yang berbaris disertai dengan dengung. Nah, jadi disembunyikan ini huruf ba ini disertai dengan dengung. Jadi ba-nya ini tidak kelihatan. Jadi langsung ke huruf mim. Jadi nun sukun dan tanwin ini huruf mim. Namun ba-nya itu disembunyikan. Jadi menyembunyikannya itu mengucapkan mim, ba-nya itu seakan-akan itu mendengung gitu. Jadi digantinya itu ba-nya itu mendengung. Biasanya kan ma gitu kan, mim mim ba'di. Itu kalau nggak ada dengungnya, tapi karena ba-nya jadi dengung, mim sukun sama tanwin jadi ganti jadi mim sukun, jadi mim ba'di. Ada yang dengung ya. Adapun penyebab sulit membaca ikhlas. Jadi kesulitannya itu yang pertama menetapkan suara dengung dalam nun sukun dan tanwin yang diiringi dengan dua bibir tertutup. Jadi kalau huruf nun dan bibir tertutup itu kan tidak bisa min. Nah, jadi kan itu sulitnya. Namun yang kedua juga berbeda cara pengeluaran huruf hijaiyah. Kalau huruf ba pengeluarnya pada dua bibir, sedangkan huruf nun dan tanwin pengeluarnya pada ujung lidah. Bunyi nun dan tanwin ganti dengan mim serta itu. Ya, jadi kalau tingkat kesulitan itu karena nun sendiri sama tanwin itu berbeda dalam pengucapan huruf itu. Namun dengan kesulitan dua ini bisa dipermudah dengan yang tadi. Jadi mimba nih. Jadi nun dan tanwin tidak dibaca langsung masuk ke bacaan itu ke huruf mim dan didengungkan. Nah, ini contohnya nih, ba. Nun sukun ketemu ba. Jadi mim ba. Juga. Nah, ada juga sami'an basir. Itu tanwin. Nah, mungkin seperti itu.